wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini saya akan membahas salah satu bab dari buku Sosiologi Politik karya Maurice Duverger, yaitu pada bab 7 tentang evaluasi kebijakan dan pembangunan politik. Lebih detailnya di sini saya akan membahas yang mencakup peran evaluasi dalam menilai kebijakan, bagaimana proses ini berkontribusi pada pembangunan politik, serta tantangan dan solusi yang terkait. Langsung saja pada materi. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu evaluasi kebijakan. Dalam evaluasi kebijakan itu membahas tentang persoalan perencanaan, isi, implementasi, dan tentu saja efek atau pengaruh dari kebijakan itu sendiri. Evaluasi kebijakan terutama dalam kaitannya dengan upaya untuk menerapkan atau memperbarui kebijakan. Proses evaluasi dapat menjadi awal dapat menjadi awal dari siklus kebijakan, mencakup identifikasi masalah, perumusan kebijakan, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk melanjutkan, mengubah atau menghentikan kebijakan yang sudah ada. Dalam pembangunan politik, evaluasi kebijakan ini menjadi alat yang penting untuk memastikan pemerintahan berjalan efisien, transparan, dan berintegrasi. Para ahli seperti Myron, Weiner, dan Samuel Huntington menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya soal implementasi kebijakan, tetapi juga soal bagaimana formulasi dan lingkungan kebijakan dapat mendorong demokrasi, stabilitas, dan pemerataan pembangunan. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang fungsi dan pendekatan evaluasi kebijakan. Di sini evaluasi kebijakan memiliki beberapa fungsi utama yang diungkapkan oleh William Dunn. Yang pertama yaitu berfungsi untuk memberikan informasi tentang kinerja kebijakan. Di sini evaluasi menyediakan data untuk melihat sejauh mana tujuan kebijakan tercapai. Hal ini melibatkan efektivitas, keadilan, hingga dampaknya pada hak asasi manusia. Yang kedua yaitu memiliki fungsi untuk mengklarifikasi nilai dasar kebijakan. Evaluasi membantu memastikan bahwa kebijakan didasarkan pada nilai-nilai yang relevan dan rasional. Dengan ini, keputusan kebijakan dapat diuji ulang dan disesuaikan jika ada bias kepentingan tertentu. Fungsi yang selanjutnya yaitu untuk mendukung analisis kebijakan lainnya. Dengan mengevaluasi kinerja kebijakan lainnya, kita dapat menemukan kekurangan yang ada, mereformulasi masalah, dan mengusulkan alternatif kebijakan. Nah, untuk pendekatan di sini William Dunn juga menjelaskan 3 pendekatan evaluasi, yaitu ada evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi berbasis teori keputusan. Setiap pendekatan memiliki fokus dan metode yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan menghasilkan informasi valid tentang kinerja kebijakan. Untuk bagian selanjutnya yaitu tentang evaluasi kebijakan dan pembangunan politik. Dalam pembangunan politik, evaluasi kebijakan berperan sangat besar. Charles F. Andrine menyebutkan bahwa evaluasi ini tidak hanya menilai hasil kebijakan berupa infrastruktur ataupun program, tetapi juga dampak kebijakan terhadap perubahan sosial dan politik. Salah satu tujuannya adalah memastikan bahwa kebijakan mencerminkan nilai-nilai yang mendukung masyarakat secara luas, bukan hanya kepentingan negara atau elit tertentu. Evaluasi juga membantu merancang strategi untuk mengatasi dampak negatif dari kebijakan, seperti hubungan antara pemerintah dan rakyat atau konflik nilai politik.
Untuk yang bagian selanjutnya yaitu masalah dalam evaluasi kebijakan. Dalam melakukan evaluasi kebijakan seringkali menghadapi tantangan atau masalah seperti yang pertama, ketidakpastian arah kebijakan. Kebijakan seringkali kehilangan arah akibat bantuan kepentingan birokrasi dan publik, seperti pada kebijakan ketenaga kerjaan yang lebih memihak pemilik modal daripada buruh. Ya, masalah atau tantangan yang kedua yaitu kesulitan data. Evaluasi terhambat oleh kurangnya data relevan dan akurat, sehingga sulit melihat dampak kebijakan terhadap kelompok sasaran secara objektif. Masalah yang selanjutnya yaitu penolakan pejabat. Evaluasi seringkali ditolak oleh pejabat karena dianggap mengancam, terutama jika hasilnya tidak menguntungkan. Dukungan pejabat lebih tinggi diperlukan untuk mendorong perubahan berbasis evaluasi. Masalah atau tantangan yang keempat yaitu hubungan kausalitas. Evaluasi harus menunjukkan dampak nyata dari kebijakan, namun sulit membuktikan hubungan sebab akibat secara pasti, seperti pada kebijakan pengendalian kriminal. Masalah atau tantangan tadi menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya soal metode tetapi juga soal dinamika kekuasaan dan birokrasi yang ada. Untuk bagian selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengapa evaluasi kebijakan tidak berdampak optimal. Ada beberapa alasan mengapa evaluasi kebijakan sering gagal mencapai hasil yang diinginkan. Yang pertama yaitu masalah sosial yang kompleks biasanya hanya diatasi secara parsial. Yang kedua, kebijakan yang tumpang tindih atau bertentangan, seperti kebijakan lokal yang tidak selaras dengan kebijakan nasional. Yang ketiga yaitu biaya implementasi kebijakan yang terlalu besar dibandingkan manfaatnya. Agar evaluasi berhasil, pembuat kebijakan harus memperhatikan keselarasan kebijakan, memahami kompleksitas masalah, dan memastikan anggaran tersedia. Sebagai solusi, pendekatan desentralisasi dalam pemerintahan seringkali lebih efektif dibandingkan sentralisasi. Bowman dan Hampton menekankan bahwa negara dengan wilayah luas seperti Indonesia tidak bisa dikelola hanya dari pusat. Desentralisasi memungkinkan pemerintah lokal menjadi lebih mandiri, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, evaluasi kebijakan desentralisasi juga harus dilakukan. Meskipun bukan solusi akhir, evaluasi ini penting untuk memperbaiki sistem politik dan memastikan kebijakan publik lebih efektif dan berkeadilan. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.